Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian materi kita dalam kitab Fathul Qarib. Kali ini kita sampai kepada pembahasan tentang al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Baik, mari sama-sama kita kaji dan kita baca. Kalian perhatikan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Ai hadza faslun fi ahkamil udhiyah. Adapun ini adalah fasal menerangkan tentang beberapa hukum terkait penyembelihan hewan kurban. Bi dhammil hamzah fil ashhar wa hiya ismun lima yudbahu minan na'am. Kata-kata al-udhiyah dengan didhammahkan huruf hamzahnya itu menurut pendapat yang paling masyhur. Wahia, adapun al-udhiyah itu ismun merupakan nama lima yudbahu bagi hewan yang disembelih, ya, minan na'am, ya. Jadi nama untuk hewan yang disembelih, ya, minan na'am, dari jenis hewan ternak. Yauma 'idin nahri wa ayyam tasyrik wa ayyam tasyrik, ya. Hewan ini disembelih pada Idin Nahar dan hari-hari tasyrik, ya. Idul Adha itu kan disebut juga Idul Nahar, ya, Idul Nahri, ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan hari tasyrik itu tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 dan tanggal 13. Taqarruban ila Allah Ta'ala, ya. Dengan niatan atau karena berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Dan adapun hukum berkurban, hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi hukum berkurban adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Fa idza ata biha, maka apabila telah melakukan, ya, biha terhadap berkurban, wahidun, satu orang min ahli bait, dari satu keluarga, kafa an jami'ihim, itu sudah dianggap mencukupi dari keluarga tersebut, ya, dianggap sudah berkurban. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadri, dan tidak diwajibkan apa al-udhiyah, kurban, ya, illa bin nadri, kecuali, ya, sebab apa itu nadar. Wa yujzi'u fiha al-jad'u min ad-dha'ni, dan dianggap mencukupi fiha pada udhiyah al-jad' min ad-dha'ni, kambing domba, wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah. Jadi dianggap mencukupi dalam syarat berkurban adalah kambing domba yang berumur 1 tahun yang mulai masuk di tahun kedua. Wa tsaniyu minal ma'zi, ya. Yang tadi pertama ad-dha'n, domba, sekarang wa tsani minal ma'zi, kambing, ya. Wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi tsalisah. Kambing, kalau kambing itu kambing mulai usia 2 tahun yang memasuki di tahun ketiga. Jadi kalau domba 1 memasuki tahun kedua, kalau kambing usia 2 tahun masuk di usia yang ketiga. Watsaniyu minal ibil, dan atsaniyu minal ibil. Sebut atsani karena atsaniyu karena giginya mulai kumbang gitu, ya. Gigi depannya, gigi tsaniyah, gigi untuk merobek gigi depan. Malahu khamsus sinin wa ta'ana fis sadisah, yaitu
Atsani minal ibil, unta yang berumur 5 tahun dan masuk di usia ke-6 tahun, itu untuk syarat unta. Wa tsani minal baqar, sedangkan untuk sapi malahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsa. Kalau sapi berusia 2 tahun yang beranjak ke tahun ketiga, ya. Wa tujzi'u al-badanah an sab'ah. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin. Ya. Jadi dianggap mencukupi seekor unta, ya, korban seekor unta untuk 7 orang. Ishtaraku fit tadhiyah, ya, biha. Jadi dianggap sudah bersyarikat dalam satu ekor unta tersebut 7 orang. Jadi satu ekor unta bisa untuk berkorban 7 orang. Wa tujzi'u al-baqaru an sab'ah, dan mencukupi pula seekor sapi untuk 7 orang, ya. Wa tujzi'u asyatu an syakhsin wahidin, dan mencukupi seekor kambing untuk 1 orang. Jadi kalau unta, sapi, kerbau itu bisa mencukupi untuk 7 orang, sedangkan kambing itu hanya untuk 1 orang. Wa huwa afdalu min musyarakatihi fi ba'irin, ya. Menurut pengarang kitab Fathul Qarib, berkurban dengan 1 ekor kambing untuk 1 orang afdal min musyarakatihi fi ba'ir, itu lebih utama bagi orang tersebut ketimbang bersyarikat berkurban dengan 7 orang pada 1 ekor unta. Wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. Musannif mulai menjelaskan adapun paling utamanya hewan ternak, ya, hewan ternak yang untuk berkurban, ya, pertama ibil, ya, tsumma baqarun tsumma ghanamun. Jadi unta, sapi, kemudian kambing, ya. Kalau di Indonesia ditambah dengan adanya kerbau. Ulama mengkiaskan sapi itu kedudukannya sama seperti kerbau itu kedudukan sama seperti sapi. Wa arba'un wa fi ba'dhin nusakhi wa arba'atun, ya. Jadi di sebagian naskah kitab ini ditulis dengan kalimat arba'ah. La tujzi'u fi dhahaya, ya. Jadi ada 4 binatang yang dianggap tidak mencukupi, ya, untuk berkurban. Ahaduha al-awra al-bayyinu ay al-zahir awruha, ya. Yang pertama adalah hewan yang buta, yang nampak kebutaannya, ai al-zahir, yang jelas nampak kebutaannya. Wa in baqiyatil hadaqah fil asah. Wa in baqiyat, sekalipun masih tersisa apal hadaqah, kornea mata hewan tersebut, fil asah, pada pendapat yang paling sahih. Jadi kalau binatang itu buta atau bahasa kampungnya itu picak gitu, ya, itu tidak mencukupi untuk berkurban. Wasani, adapun yang kedua al-arja, pincang, ya, al-bainu arjuha, ya. Kalau binatang itu pincang dan pincangnya jelas, itu pun tidak dianggap mencukupi, ya. Wa tsalitsu al-maridah al-bainu maraduha. Yang ketiga, kalau ada hewan kurban yang berencana mau dijadikan kurban tapi sakit, ya. Sakitnya sakit yang jelas, parah gitu, ya, yang sampai menyebabkan binatang itu kurus, ya, itu juga tidak mencukupi untuk berkurban. Wala yadurru yasiru hadhil umur. Musannif menambahkan tidak dianggap membahayakan, ya, kalau sakitnya itu sedikit, ya, hadhil umur, perkara-perkara ini gitu, ya. Dari mulai arja, kemudian tadi apa itu ajfa, ya, itu tidak mengapa, dengan catatan maridah, al-arja, pincang. Kalau hal itu sedikit, tidak sampai pincangnya parah, tidak sampai sakitnya menghilangkan daging membuat dia kurus, itu tidak apa-apa gitu, ya. Warabi al-ajfa, binatang yang kurus sekali. Jadi binatang itu kurus sekali, mungkin dia tidak sakit tetapi sangat kurus, nah, itu juga tidak diperkenankan untuk diberkurban. Allati
dhahaba mukhuha, yang sampai menghilangkan sumsum pada tulangnya. Dari saking kurusnya binatang itu sampai hilang sumsumnya, itu juga tidak diperkenankan untuk dipergunakan berkurban, ya. Minal huzal, dari saking kurusnya sampai hilang itunya apa, sumsumnya, ya. Wa yujzi'u al khasi, ya, wal maksurul qaran, ya. Dan dianggap, artinya dianggap boleh sah mencukupi binatang yang dikebiri, wal maksurul qaran, dan binatang yang pecah tanduknya, dengan catatan illam yu'athir fil lahmi, dengan catatan pecah tanduk tersebut tidak sampai mempengaruhi keadaan dagingnya. Wala tujzi'u al-maqtu'ah, ya, al-udun, dan juga tidak dianggap mencukupi hewan yang terpotong telinganya. Walal makhluqah bila udun, ya, sebaik terpotongnya itu sebahagian, atau juga ada binatang yang terlahir memang sudah apa itu, sudah dilahirkan tanpa telinga, itu juga tidak diperkenankan, karena ulama menganggap telinga itu merupakan bagian daripada tubuh binatang, ya. Walal maqtu'ah adzanab, ya, juga tidak diperkenankan binatang yang putus ekornya, ya. Itu ada 5 ketentuan, ya, yang tidak diperkenankan untuk dikurbankan. Pertama, binatang yang pincang, yang buta. Yang kedua, binatang pincang. Yang ketiga, al-ajfa, binatang yang sangat kurus. Yang keempat adalah binatang maridah, yang sakit sampai menghilangkan sumsumnya. Kemudian binatang yang putus telinga dan ekornya, itu pun tidak diperkenankan. Diperkenankan binatang yang pecah tanduknya, tapi pecah tanduk tersebut tidak sampai mempengaruhi keadaan dagingnya. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyah min waqti salatil 'id. Nah, ini, ya. Dan masuk apa waktu dzabhi? Jadi waktu menyembelihan kurban itu mulai masuk lil udhiyah, untuk berkurban, min waqti salatil 'id, setelah pelaksanaan salat 'id, ya. Karena ada hadis Rasulullah, man dzabaha qabla salati fa innama yadbahu li nafsihi. Jadi orang yang berkurban sebelum pelaksanaan waktu salat Id, yaitu kurbannya untuk dirinya. Wa man dzabaha ba'da salati wal khutbataini faqad atamma nusukahu. Jadi orang yang menyembelih setelah salat dan khutbah Idul Adha, itu disabdakan Rasulullah sudah dianggap menyempurnakan ibadatnya. Sampai kapan waktu penyembelihan itu dimulai? Tadi mulai setelah selesainya salat Idul Adha sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, min ayyamit tasyrik, dari hari terakhir hari tasyrik, wahya ats-tsalatsatu al-mutassilatu bi'ashri dzulhijjah. Hari-hari tasyrik itu adalah 3 hari yang bersambung dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, ya. Kemudian wa yustahabbu 'inda dzabhi 5 asya. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan kesunahan ketika menyembelih, ya. Jadi tadi usah ulangi, waktu menyembelih itu mulai selesainya dilaksanakan salat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, mendekati ghurub syams, ya. Kalau sudah sampai ghurub syams, sudah habis waktunya, ya. Wa istahabu 'inda dhabi 5 asya, dan disunahkan ketika menyembelih apa? 5 asya, 5 perkara. Ahaduha, adapun salah satu dari 5 perkara tersebut itu at-tasmiyah, membaca basmalah, bismillah, Allahu akbar. Fayaqulu ad-dzabih bismillah, ya. Wal akmal bismillahirrahmanirrahim, ya. Hendaklah
orang yang menyembelih itu membaca bismillah wal akmal, dan sempurnanya yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Falam yusamma halal madbuh, ya. Seumpamanya menurut kitab ini, seumpamanya tidak dibacakan bismillah halal madbuh, ya, penyembelihan itu tetap dianggap sah dengan catatan yang menyembelihnya adalah seorang muslim dan memotong 2 urat wajib, yaitu al-hulqum tenggorokan, wal mari, yaitu urat yang yang biasa keluar masuk makanan. Jadi al-hulqum wal mari itu wajib dipotong, dan kedua urat jalan darah sebagai penyempurna. Jadi 4 yang harus dipotong untuk mendapatkan kesempurnaan dalam menyembelih, ya. Jadi menurut kitab ini, sekalipun tanpa dibacakan basmalah tetap halal dengan catatan yang menyembelihnya seorang muslim. Rukun 4 syarat urat tadi sudah dipotong dengan baik, yaitu sudah memenuhi, ya. Wasani as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kesunahannya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah baca bismillah Allahu akbar, kemudian adzabih mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebelum menyembelih. Wa yukrahu ayyajma'a baina ismillah wasmi rasulih, ya. Dan dimakruhkan menggabungkan, wa yukrahu, dan dimakruhkan apa? Menggabungkan nama Allah dengan nama Rasulnya, gitu, ya. Jadi baca bismillah dulu, kemudian baca salawat. Wasalisu, adapun yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi binatang yang mau disembelih diarahkan ke kiblat posisinya. Jadi si dzabih itu menghadap kiblat, posisi di belakang leher kambing, ya, kemudian si kambing atau sapi atau hewan yang dikurbankan itu menghadap kiblat, ya. Bidzabihah, ya, akan hewan sembelihannya. Yuwajjahu dzabih madbahaha lil qiblah. Hendaklah orang yang menyembelih itu menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat, ya. Wa yatawajjahu huwa aidan, juga si penyembelih juga hendaknya menghadap ke kiblat juga, itu sunnah, ya. Berikutnya warabi, yang sunnah yang keempat at-takbir, yaitu membaca takbir, ya. Takbir Idul Fitri atau Idul Adha sama itu disunnahkan dibaca ketika menyembelih, gitu, ya. Qabla tasmiyah au ba'daha salasan kama qala al-Mawardi. Jadi berapa banyak takbirnya? 3 kali takbir, gitu, ya. Seperti setelah membaca basmalah, seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Mawardi. Wal khamis, adapun yang kelima, kesunahan menyembelih yang kelima adalah ad-du'a bil qabul, membaca doa dengan harapan agar kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu dzabih, maka hendaknya berdoa siapa dzabih, Allahumma, ya Allah, hadhihi minka, hewan kurban ini dari engkau, wa ilaika, dan kepada engkau, artinya diserahkan kepada engkau, fataqabbal ai hadhil udhiyah, ya, nikmatun minka, adapun ini adalah merupakan nikmat dari engkau ya Allah, alayya, yang kau berikan terhadapku, wa taqarrabtu, dan saya mendekatkan diri biha, dengan udhiyah tersebut, ilaika, kepada engkau ya Allah, fataqabbalha minni, maka ya Allah, mohon diterima kurban ini dari saya. Jadi orang yang berkurban seperti itu membaca doanya. Tapi bagaimana kalau kurbannya diwakil orang lain, disembelih orang lain? Maka hendaknya si penyembelih membacakan niatnya dengan menyebutkan Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal hadhihi al-udhiyah min fulan bin fulan atau fulanah binti fulanah, ya. Kemudian wala yaqulul mudahhi syai'an minal udhiyah al-mandhurah, dan tidak diperkenankan orang yang menyembelih kurban nadar untuk memakan dagingnya, ya. Jadi wala yaqulu, dan hendaklah tidak memakan siapa al-mudahhi syai'an terhadap sesuatu minal udhiyah al-mandhurah. Jadi tidak diperkenankan orang yang menyembelih hewan kurban yang dinadarkan. Kalau hewan kurban
al-mutatawwa' yang disunahkan seperti kurban Idul Adha ini, itu boleh. Tapi kalau ada orang bernadar, lalu dia umpamanya bernadar itu kan ada beberapa macam, salah satunya ketika dia hendak melakukan sesuatu, jika saya bisa melaksanakan ini, bisa mendapatkan ini, saya akan bla bla bla. Nah, kalau itu dinadarkan untuk berkurban, kurbannya itu dia tidak boleh makan. Ya, yang boleh dimakan adalah kurban sunnah. Wala yabi'u, kemudian tidak diperkenankan untuk dijual, ya. Ai yahrumu 'alal mudhahi bai'a syai'in minal udhiyah, ya. Jadi tidak diperkenankan, ya, bai'u syai'in minal udhiyah, tidak diperkenankan dia menjual sesuatu sedikit pun dari binatang yang dia kurbankan. Jadi bagi orang yang berkurban tidak boleh menjual dagingnya atau bulunya, bahkan kulitnya juga tidak diperkenankan, ya. Minal udhiyah, ai tegasnya min lahmiha, baik itu dari daging hewan kurban tersebut, au sya'riha, atau bulu hewan kurban tersebut, au jildiha, atau kulit hewan tersebut. Wa ihrumu aydan ja'luhu ujratan lil jazzar, juga diharamkan, ya, menjadikan hewan kurban itu sebagai upah bagi orang yang menyembelih, jazar, tukang potong. Itu juga tidak boleh sebagai upah orang yang tukang potong, ya. Walau kanatil udhiyah tatawu'an, sekalipun hewan kurban itu adalah tatawu, kurban sunnah, tidak diperkenankan, ya. Jadi kalau kurban mandurah, orang yang berkurban sama sekali tidak boleh makan, ya. Dan kalau orang yang berkurban sunnah itu boleh makan, tetapi menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadid tidak boleh melebihi sepertiga, ya. Kalau melebihi sepertiga sudah tidak diperkenankan. Jadi bagusnya 1/3 boleh dimakan, 2/3 itu disedekahkan. Tetapi bagusnya orang yang menyembelih kurban sunnah, ya, sesuap 2 suap saja untuk mengambil tabaruk daging hewan kurban. Yang terakhir, wa yut'imu, ya, hatman minal udhiyah al-mutatawwa' biha lil fuqara wal masakin. Jadi menurut kitab ini, jadi daging hewan kurban itu hatman, artinya secara wajib itu wajib harus disedekahkan kepada orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Mudah-mudahan materi kita ini ada manfaatnya, bisa menambah wawasan kita dalam memahami syarat dan rukun berkurban. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi materi tentang al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban, dan insyaallah kita akan melanjutkan kepada sesi praktek tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, bagaimana yang baik dan benar menurut syariat, ya. Mudah-mudahan kalian bisa tetap mengikuti materi ini, jangan dulu beranjak kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan lanjutkan kepada praktek langsung, melihat hewan yang mana yang tadi kita sebutkan, dia tidak boleh pincang, tidak boleh buta, harus sehat, harus memenuhi syarat, waktunya juga, dan tata caranya, kesunahannya, kemudian beberapa syarat dalam menyembelih, urat-urat apa saja yang harus dipotong, itu akan kita sama-sama pelajari dalam praktek penyembelihan hewan kurban. Mari kita ikuti materi selanjutnya. Terima kasih.